Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 manajemen proyek bisnis digital izin untuk mempresentasikan hasil PPT dari Project Charter kelompok kami, yaitu prototype website Our Food untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen proyek bisnis digital. Next. Oke, anggota tim kami sendiri yang pertama ada Fakihah Robifidin dengan 3 digit NIM terakhir 016. Lalu ada Rizka Dwi Istiqomah dengan 3 digit NIM terakhir 039. Ada saya sendiri Cindy Clarissa dengan 3 digit NIM terakhir 069. Ada Faila Sufa Arum Agustina dengan 3 digit NIM terakhir 079. Ada Aliana Imatur Rasyida dengan 3 digit NIM terakhir 099. Dan yang terakhir ada Ratnatri Hikmatus Zuro dengan 3 digit NIM terakhir 164. Next. Baik, yang pertama ada company profile dari Alur Food. Jadi Alur Food ini sendiri adalah suatu UMKM kuliner yang memiliki produk utama cireng koin. Untuk pemesanannya sendiri yang utama biasanya melalui WhatsApp, bisa juga melalui Shopee dan juga sosial media Instagram. Untuk sosial medianya sendiri sejauh ini ada Instagram dan TikTok, yaitu @alurfood. Nah, ciri-ciri dari produk Alur Food itu sendiri ada yang pertama ada gurih, renyah di luar dan kenyal di dalam. Keunggulan sendiri ada bahan berkualitas, praktis dan harganya yang terjangkau. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu project description dan goals. Untuk deskripsi project ini yaitu UMKM Alur Food yang bergerak di bidang kuliner khususnya produk cireng menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Selama ini promosi dan transaksi masih terbatas pada penjualan offline serta penggunaan media sosial secara sederhana. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau konsumen baru, minimnya sistem informasi produk yang rapi, serta kesulitan dalam mengelola pesanan secara terstruktur. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, proyek pembuatan prototipe website Alur Food diinisiasikan. Website ini berfungsi sebagai etalase digital yang menampilkan katalog produk, informasi harga, deskripsi, hingga fitur simulasi pemesanan. Dengan adanya website ini, Alur Food dapat meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah pelanggan mengakses informasi, sekaligus menjadi dasar pengembangan e-commerce di masa depan. Project Goals itu sendiri dari pengembangan prototipe ini yaitu menyediakan platform digital resmi untuk meningkatkan identitas usaha, memudahkan pelanggan mengakses ke katalog produk secara online, serta mengintegrasikan proses bisnis ke sistem digital sebagai langkah awal menuju e-commerce. Proyek ini juga mendukung kebijakan pemerintah terkait digitalisasi UMKM, meningkatkan daya saing melalui teknologi, sekaligus mengurangi biaya promosi konvensional dan menyederhanakan alur pemesanan agar lebih efisien dan terdokumentasi. Next. Oke, selanjutnya ada list dari proyek ini. Yang pertama ada desainnya sesuai dengan branding. Yang kedua ada keterlambatan dalam pengerjaan prototype slide. Yang ketiga ada biaya yang melebihi rencana anggaran. Yang keempat ada pesanan pelanggan tidak ditindaklanjuti oleh seller. Dan yang terakhir tidak ada feedback dari pelanggan. Untuk selanjutnya ada deliverables. Di sini untuk prototipe website Alur Food ada 5. Yang pertama ada SDPLN atau Software Development Plan. Lalu ada SRS, Software Requirement Specification. Lalu ada SAD, Software Architecture Document.
Lalu ada PSPPLN, plan, dan juga hasil pengujian. Dan yang terakhir ada dokumentasi pengguna atau design documentation. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah scope definition atau batasan dari proyek ini. Yang pertama, website hanya berupa company profile. Untuk pemesanan diarahkan langsung ke WhatsApp dan tidak mencakup payment gateway. Yang ketiga, tidak mencakup sistem manajemen stok, tidak mencakup integrasi dengan marketplace, dan yang terakhir tidak mencakup pengelolaan hosting jangka panjang. Next. Selanjutnya, kebutuhan fungsional yang harus ada dalam prototipe website Alur Food. Yang pertama ada sistem harus menampilkan halaman beranda yang berisi profil UMKM dan keunggulan produk. Yang kedua, sistem harus dapat menampilkan halaman produk yang memuat daftar varian produk dengan deskripsi singkat, harga, dan foto produk. Yang ketiga, sistem harus menyediakan tombol pesan via WhatsApp pada setiap produk yang akan langsung mengarahkan pengguna ke WhatsApp admin untuk melanjutkan transaksi pemesanan. Yang keempat, sistem harus menyediakan layanan kontak yang berisi nomor WhatsApp, alamat usaha, peta lokasi atau Google Maps, dan tautan dari sosial media. Yang kelima, sistem harus memiliki desain yang responsif agar dapat diakses baik dari perangkat desktop maupun mobile. Yang keenam, sistem harus menggunakan identitas visual UMKM, yakni berupa logo, warna, dan foto produk agar mendukung branding usaha. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Dalam proyek ini bisa dikategorikan dalam pieces framework. Yang pertama adalah performance. Dari kebutuhan performance, website harus ringan dan cepat diakses sehingga konsumen yang menggunakan koneksi internet standar tetap bisa membuka halaman tanpa hambatan. Yang kedua, information. Dari segi informasi, yang disajikan pun harus jelas, akurat, konsisten, baik itu mengenai produk, harga, maupun kontak WhatsApp, agar calon pembeli merasa yakin terhadap keaslian produk yang diinformasikan. Yang ketiga, dari segi ekonomi, website harus dirancang sederhana sehingga tidak memerlukan biaya besar dalam pengembangan maupun perawatan. Yang keempat, dari segi kontrol, website juga harus memiliki kontrol yang baik, misalnya dengan memastikan tautan WhatsApp selalu aktif, halaman tidak mengalami error, dan tampilan produk tetap stabil, sehingga pengguna merasa aman dan percaya ketika mengakses website. Selain itu, ada efek efisiensi, yakni memudahkan konsumen menemukan informasi dan melakukan pemesanan hanya dengan satu klik menuju WhatsApp tanpa prosedur yang rumit. Dan yang terakhir, dari segi servis atau layanan, juga harus diperhatikan dengan menghadirkan tampilan yang sederhana, responsif, dan ramah pengguna, sehingga mudah digunakan oleh siapapun termasuk konsumen yang belum terbiasa dengan teknologi. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Project Milestone. Project Milestone berisi tahapan utama dalam pelaksanaan proyek beserta target waktunya. Yang pertama ada Project Start. Tahap awal dimulainya sebuah proyek. Pada fase ini dilakukan persiapan seperti pembentukan tim, penetapan tujuan, dan perencanaan awal agar proyek dapat berjalan sesuai arah dan target yang ditentukan. Project Start akan dilaksanakan pada tanggal 6 bulan 9 2025. Yang kedua ada Complement Solution Analysis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh. Tim menganalisis masalah yang ada, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta menentukan solusi yang paling tepat untuk dikembangkan. Complement Solution Analysis akan dilaksanakan pada tanggal 20 bulan 9 2025. Yang ketiga adalah Complement Solution Design. Pada fase ini, perancangan sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Desain ini mencakup perancangan antarmuka, struktur sistem, serta alur kerja yang akan digunakan pada tahap pengembangan. Complement Solution Design akan dilaksanakan pada tanggal 4 bulan 10 2025. Yang keempat ada Complement Solution Simulation dan Testing. Setelah desain selesai, solusi diuji melalui simulasi dan pengujian sistem. Tujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, tidak ada ngebug dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akan dilaksanakan pada tanggal 8 bulan 11 2025. Dan yang terakhir ada Project Complement.
merupakan tahap akhir proyek di mana seluruh pekerja setelah selesai hasil akhir dievaluasi dan proyek siap diserahkan atau diimplementasikan kepada pengguna. Akan dilaksanakan pada tanggal 21 bulan 11 2025. Next. Selanjutnya adalah proyek organisasi struktur. Yang pertama dengan posisi project manager, yaitu saya sendiri Ratna Trikmatusuro, yang akan bertanggung jawab mengawasi keseluruhan proyek, mengatur timeline, koordinasi antara anggota, dan memastikan proyek berjalan sesuai target. Yang kedua ada sistem analis dengan Vagiaro PV Team yang akan menganalisis kebutuhan sistem, menentukan spesifik teknis, dan menjembatani antara kebutuhan pengguna dan tim pengembang. Yang ketiga ada UI UX Designer, ada Faila dan Alia, yang akan mendesain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna antar sistem yang mudah digunakan dalam menarik secara visual. Yang keempat ada prototyper dan usability tester, yaitu Cindy Clarissa yang akan membuat prototipe produk dan melakukan pengujian untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik serta mudah digunakan oleh pengguna. Yang terakhir ada content strategis dan documentation, yaitu Rizka Dwi Istiqomah yang akan mengatur strategi konten proyek, menyusun dokumentasi, laporan, dan memastikan seluruh informasi proyek tersusun dengan rapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada budget summary. Yang pertama adalah riset perancangan sebesar 500.000. Yang kedua ada desain UI sebesar 500.000. Content and copywriting sebesar 500.000. Dan yang terakhir ada testing and feedback sebesar 350.000. Total budget summary kami adalah 1.850.000. 1.850.000, benar. Dengan skema pembayaran 3 termin. Termin yang pertama, uang muka sebesar 30% setelah kontrak ditandatangani dan project start. Termin kedua adalah pembayaran progress sebesar 40% setelah project milestone complete solution design selesai. Termin ketiga adalah pelunasan sebesar 30% setelah proyek dinyatakan finish tanggal 21 November 2025. Next. Assumptions, constraints, and dependencies. Yang pertama, desain prototype dibuat dengan tools Figma. Prototype hanya untuk company profile tanpa fitur transaksi. Penyediaan konten dari Alurfood, perangkat dan software terbatas pada yang tersedia oleh tim. Seluruh desain mengikuti brand identity Alurfood, mulai dari warna, logo, dan tagline. Prototype menjadi acuan pengembangan website berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut ini adalah dokumentasi pekerjaan dari kelompok kami selama mengerjakan proyek ini. Dimulai dari kerja sama tim dan juga pertemuan dengan klien. Next. Baik, yang selanjutnya adalah dokumentasi pengerjaan berbentuk video.
Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.